Dusun Kumbung terletak di antara perbatasan Kabupaten Lombok Barat dengan Kabupaten Lombok Tengah. Lebih tepatnya, dusun ini berada di Jalan Tuan Guru Ibrahim Al-Khalidi, Desa Kuripan Utara, Kecamatan Kuripan. Dusun ini cukup terkenal oleh masyarakat luas, khususnya masyarakat yang bergelut di bidang industri penjualan genteng. Untuk berdirinya perusahaan genteng saya ini, saya tidak tahu jelas kapan mulai berdirinya. Karena perusahaan genteng yang saya miliki ini adalah warisan dari orang tua saya. Karena orang tua saya juga dulu seorang yang bergelut di usaha genteng, perindustrian genteng. Dari ayah saya, ibu saya, dan kakek saya juga bergelut di industri ini. Saat ini saya di sini memiliki 12 mesin cetak atau pencetak genteng. Ada 2 untuk buung, genteng buung, dan 2 untuk mantili, 4 untuk pejaten, dan sisanya itu kodok dan mantili. Untuk harganya tentu bervariasi. Untuk pejaten kita jual per 1000-nya itu dengan harga 800. Untuk mantili yang kecil itu dengan harga 1.200.000 per 1000 kita jual. Ada juga mantili yang lebih besar atau mantili jumbo, itu kita jual per 1000-nya itu dengan harga 1.300.000. Untuk lokasinya tergantung lokasi yang kita tuju untuk menjualnya. Untuk yang lebih jauh kita jual dengan harga yang lebih mahal. Ke Sumbawa lagi, kita juga sering mengirim ke Sumbawa. Itu harganya juga berbeda, tidak mungkin kita samakan dengan harga yang di sini. Nah, untuk penjualannya ini yang sering kita mengalami kendala karena persaingan dari perusahaan-perusahaan lain, seperti perusahaan ada asbes, itu juga mempengaruhi. Juga ada spandek, ada multi roof, dan jenis-jenis atap-atap lainnya itu mempengaruhi penjualan kami di sini. Dan padahal jika kita bandingkan harga genteng ini dengan harga seperti asbes, seng, atau yang lainnya, atap yang lainnya, itu jauh lebih murah ketimbang atap-atap tersebut. Apalagi di saat tahun-tahun ini, tentu kita tahu saat tahun ini adalah tahun yang sangat sulit, sangat sulit. Perusahaan apapun pasti akan mengeluhkan hal ini, yaitu masalah pandemi atau masalah COVID yang melanda dunia. Ini sangat-sangat berdampak bagi perusahaan genteng kita. Pemasaran yang sangat sulit, terus tempat pemasaran kita menjadi terbatas. Tempat-tempat yang lain yang dulunya kita bisa jangkau, sekarang sudah tidak bisa lagi kita jangkau karena pengaruh dari COVID ini. Kita berdoa saja semoga COVID ini cepat berlalu. Ya, tentu saya memang sudah bergelut di bidang ini, di bidang industri ini sejak lama. Ya, tentu kita tahu cara pembuatan genteng atau memiliki pengalaman. Cara membuat genteng ini pertama-tama ya kita menyediakan bahan baku seperti tanah liat dan juga tanah paras. Nah, kedua tanah ini kita dapatkan di tempat desa atau wilayah yang berbeda. Nah, kemudian kedua bahan baku ini kita campur jadi satu, dengan satu truk melawan satu truk dicampur. Nah, setelah dicampur sampai merata, terus tanahnya ini kita diamkan selama 1 malam lah, agar menghasilkan genteng yang berkualitas bagus. Nah, setelah itu genteng ini diproduk asal dicampur menjadi bahan setengah jadi, yaitu kita
Polen. Kita dipolen atau dihaluskan menjadi bahan bagus setengah jadi. Nah, setelah selesai proses ini, lalu mulailah dicetak menjadi bentuk genteng. Nah, setelah itu lalu didiamkan ke penampang seperti ini. Kita diamkan di penampang sekitar 1 hari hingga kering dan belum kering, tapi belum sampai di situ. Setelah proses pengeringan di atas penampang ini berapa hari, lalu dijemur, gentengnya dijemur hingga betul-betul kering. Setelah 1 hari, atau kalau cuacanya memungkinkan, kalau cuacanya betul-betul panas, cuaca yang terik panas, itu bisa kering hingga sampai sore, dari sekitar jam 9 lah sampai sore, sampai pukul 5 genteng ini bisa kering. Nah, ketika musim hujan beda lagi, genteng ini sulit untuk kering. Kita bisa memproduksinya sangat sulit di saat musim hujan, namun di saat musim panas kita itu bisa membakar atau memasukkan ke dalam tungku itu 1 hari sudah bisa. Kita lihat saja saat ini buruh-buruh genteng yang pria atau yang laki-laki sudah tidak mencetak atau membuat genteng lagi. Sebagian besar yang mencetak atau membuat genteng itu adalah kaum atau para wanita. Ya, tentu hal ini sangat memprihatinkan, terutama bagi diri saya pribadi, karena kita tahu, kita sebagai warga di sini tentu tahu bahwa cara membuat genteng ini adalah warisan turun-temurun dari nenek moyang kita sebagai warga Dusun Kumbung. Saya berharap kepada para pengusaha industri genteng atau para generasi selanjutnya, para pemuda, agar mau terjun dan sama-sama kita berjuang untuk memajukan industri kita ini agar bisa bersaing di pasaran. Harapan kami di sini, hal yang belum terpenuhi adalah kami dari dulu ingin membuat atau menciptakan sebuah koperasi genteng yang akan menstabilkan genteng di perusahaan-perusahaan atau penjualan. Karena bila adanya koperasi itu, otomatis penjualan atau pemasaran genteng itu akan stabil, dan anak-anak muda kita tidak bekerja, tidak pergi ke Malaysia, pergi merantau ke tempat-tempat lainnya, karena ada usaha, ada pekerjaan yang sangat menjanjikan bagi mereka di kampung mereka, yakni di Kumbung kita tercinta. Anak-anak muda, mari kita semangat. Para pengusaha, mari kita semangat. Kita kerjasama majukan industri genteng kita.